gimana kabarnya? Senang berjumpa di ibadah online pagi ini. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Allah biasanya sendiri juga berharap untuk tetap sehat, tetap setia untuk mengikuti ibadah biasanya online. Yasin senang sekali bisa jumpa di ibadah online pagi ini. Teman-teman senang nggak? Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama aku Isi, aku kelas 5. Aku senang sekali ya di sana. Kalian jangan lupa ya ikut ibadah online Abi sana. Teman-teman, aku setia ibadah online. Teman-teman juga setia ya. Dadah. Selamat pagi teman-teman. Semoga Tuhan memberkati. Apakah kalian juga ikut ibadah online? Semoga ya. Apakah kalian sehat atau tidak? Semoga Tuhan memberkati dan kalian akan sehat. Amin. Shalom semuanya. Kami dari Mayor. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Baju yang rapi dan topan ya. Gak boleh sambil tidur-tiduran ya. Mainnya nanti dulu ya. Makannya juga nanti dulu ya. Manis siapkan hati dan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, apa kabarnya semua? Tentunya semua sehat-sehat ya di rumah. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah Abi. Semuanya sudah siap ya? Ya, pinter-pinter adik-adik semuanya sudah siap. Kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah ya adik-adik. Kita tundukkan kepala, lipatkan tangannya, matanya ditutup ya. Jangan tengok kiri kanan lagi. Jangan jalan-jalan lagi. Jangan makan lagi ya. Yuk semuanya sudah siap, kita mau berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kami di rumah masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah rumah kami. Tuhan, pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan kami semua Tuhan kesiapan hati Tuhan dalam mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, semuanya sudah siap ya untuk memuji Tuhan? Kita mau memuji Tuhan, kita mau ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu Yesus Tuhanku. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, terima
nama Tuhan. Terima kasih adik-adik ya. Semuanya sudah duduk manis, sudah rapi. Sekarang semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu pujian lagi. Semuanya sudah siap ya adik-adik ya? Yes. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home.主耶稣在我家进驻，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家进驻，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Yap, Yesus mere garmen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Yap, Yesus mere garmen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Ya, adik-adik masih mau memuji Tuhan? Yuk, siap ya? Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi adik-adik ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Iya adik-adik, semuanya tentunya pemenang-pemenang Kristus di rumah ya. Mau menjadi anak yang berani, anak yang mau takut akan Tuhan, anak yang taat. Cici percaya adik-adik semua di rumah rajin-rajin berdoa, rajin baca firman. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita. Yuk kita lihat siapa aja sih minggu ini yang mau bersaksi. Silakan ya adik-adik. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun.
pagi teman-teman. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun. Mazmur 100 ayat 5. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggallah dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggallah dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya yang turun temurun. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya, kesetiaannya tetap turun-menurun. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Nah, adik-adik dapat minta bantuan papa mama untuk memberikan persembahan. Ada 2 caranya loh. Yang pertama dengan aplikasi BCA Mobile, OVO atau GoPay dengan cara scan QR Code sebagai berikut. Yang kedua, bisa langsung transfer ke rekening BCA atas nama GBI Hosana dengan nomor rekening sebagai berikut. Nah, terima kasih adik-adik buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik tadi sudah mendengar teman-teman kita yang sudah bersaksi. Semuanya pintar-pintar dan hebat-hebat ya adik-adik ya. Adik-adik yang lain mau kan? Seperti yang tadi bersaksi? Cici tunggu minggu depan ya kesaksian dari adik-adik yang lain. Nah, sekarang waktunya kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu pujian dulu. Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik semuanya sudah siap? Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tundukkan kepalanya, tutup matanya, lipat tangannya. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan
Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya, anak-anak Tuhan yang manis semuanya, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Tuhan sudah pimpin kami memuji-muji nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, sekarang Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus saja yang buka hati kami, supaya Roh Kudus masuk dalam hati kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami boleh melakukannya juga Tuhan. Tuhan pimpin Kak Robi yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat dan akal budi dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom adik-adikku sekalian. Apa kabar? Lama ya kita nggak pernah jumpa secara fisik, kita nggak ketemu. Biasanya tiap hari Minggu kita ada di gereja, kalian datang ke gereja di lantai 3. Kalau Om dapat tugas cerita, Om langsung ketemu sama kalian. Tapi sekarang kita ada di online, nggak apa-apa. Tiap minggu kita tetap berjumpa. Yang penting Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Nah, pada pagi hari ini Om mau cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpuasa. Siapa di antara kalian yang suka berpuasa? Pernah nggak kalian berpuasa? Satu hari aja. Om tawar lagi. Setengah hari deh. Setengah hari. Pernah nggak kalian setengah hari dari mulai pagi sampai jam 12 nggak makan, nggak minum? Pernah nggak? Susah kayaknya ya. Apalagi dalam masa pertumbuhan. Pasti kalian merasa lapar. Baru makan 1 jam yang lalu, berapa jam kemudian, mah lapar, mau makan lagi mah, makan lagi. Bisa nggak kehitung satu hari berapa kali kalian makan. Tapi Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Bayangkan, Tuhan Yesus berpuasa loh. Nah, setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari itu, tiba-tiba Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, bayangkan keadaan Tuhan Yesus saat itu lemes, mungkin dia lemes, belum makan, tapi Tuhan Yesus kuat, dibawa ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Wah, iblis merasakan satu kesempatan buat saya pada hari ini untuk mencobai Tuhan. Nah, dia kan puasa tuh. Si iblis bilang dalam hatinya, pasti Tuhan Yesus itu lapar. Gue suruh apa aja pasti dia mau deh. Gue yakin gue suruh apa dia pasti mau. Nah, datanglah si iblis ketemu sama Tuhan Yesus. Dia bilang begini, jika engkau Tuhan Yesus anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi roti. Karena di situ ada batu-batu, banyak batu-batu. Perintahkanlah batu-batu itu untuk jadi roti. Kamu kan lapar. Kamu bisa makan sekenyang-kenyangnya. Kalau batu-batu yang mungkin ada batu yang kecil, ada batu yang gede, ada batu yang macam-macam gitu. Kalau jadi roti, waduh, dalam sekejap Tuhan Yesus bisa kenyang. Tapi Tuhan Yesus bilang,
Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Nah, Om mau tanya sama kalian, pernahkah kalian satu hari baca firman Tuhan? Satu kali aja, satu ayat. Pernahkah? Mungkin pernah ya. Nah, Om punya cucu namanya Michael. Kalian kenal kan Michael? Itu Michael. Kalau mau tidur atau bangun tidur siang, selalu omanya bilang, Michael, sebelum aktivitas yang lain, kamu baca firman Tuhan. Dia ada Alkitab tebal segini. Dia baca. Nah, nanti dia tandain sama tisu. Nanti dia besok dia pindah lagi. Dia baca lagi. Nah, setiap hari Michael itu baca firman Tuhan. Nah, kami didik dia supaya dia baca firman Tuhan. Jadi setiap hari harus baca firman Tuhan. Sekalipun dia tidak baca seluruhnya, berapa ayat, tapi satu ayat cukup. Nanti kalau malam sama orang tuanya di rumahnya dia baca firman Tuhan juga. Dia berdoa bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Itu disebut mezbah keluarga. Nah, Om percaya kalian pasti juga lakukan seperti apa yang Michael lakukan ya. Nah, Tuhan Yesus akhirnya dibawa oleh iblis ke satu kota namanya kota suci di bumbungan bait Allah. Nah, dibawa Tuhan Yesus ke sana, bumbungan bait Allah. Bumbungan bait Allah itu berarti lotengnya dari gereja. Itu kan cukup tinggi. Dia bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Akan nanti malaikat-malaikat akan menopang kamu. Dan kakimu tidak akan terantuk atau tidak jatuh kena batu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan sekali-kali engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan bilang sama iblis, hei iblis, jangan sekali-kali engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, terus iblis bilang, aduh, doa aja Tuhan Yesus menang. Akhirnya iblis bawa ke gunung yang tinggi. Kasih lihat dunia dan seluruh keindahan dunia. Wah, dia bilang, lihat Tuhan. Lihat itu sekarang Tuhan, lihat itu. Bagus kan, dunia itu besar, indah sekali. Nah, terus itu indah sekali dunia itu. Iblis bilang apa? Kalau engkau datang kepadaku dan sujud menyembah aku, semua apa yang kau lihat Tuhan, kuberikan kepadamu. Mau nggak? Tapi sembah aku dulu, kata si iblis bilang. Tuhan Yesus bilang apa? Hei iblis, enyahlah engkau. Tidak ada tertulis hanya kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah. Jadi Tuhan tidak mau menyembah iblis. Terus iblis bilang, kesempatan gue untuk menjatuhkan Tuhan nggak bisa. Ternyata Tuhan sangat kuat. Saya tidak bisa jatuhkan dia. Saya padahal mau suruh dia sembah aku deh. Paling nggak itu yang istilahnya yang terakhir. Tapi Tuhan bilang, hei iblis, pergi kamu. Ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allah saja engkau menyembah. Akhirnya si iblis dengan lemes. Dia jalan. Dia pergi. Akhirnya dia pergi. Tuhan Yesus menang apa kalah? Menang ya. Tuhan Yesus menang. Iblis kalah. Iblis pergi. Nah, kalau kalian sering baca firman Tuhan seperti Michael lakukan, Om ada cerita tentang Michael. Suatu saat Michael di rumah, dia lagi berdiri sambil nyanyi-nyanyi nih di rumahnya dia. Dia nyanyi-nyanyi, di depan dia tuh ada lemari cukup tinggi dan isinya banyak barang-barang. Ada buku-buku, ada pajangan-pajangan, cukup tebal lemarinya. Dia lagi nyanyi itu dekat lemari. Tiba-tiba Om merasakan kepengen gendong dia. Om samperin dia. Om angkat dia, Om gendong. Om bawa keluar pintu, keluar pekarangan. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba
lemari itu rubuh. Wah, Om kaget. Om nengok ke belakang, Michael juga kaget. Lemarinya rubuh. Bayangkan adik-adik, seandai kata Michael Om tidak angkat saat itu. Om diemin aja, Om lihat dari jauh. Apa jadinya? Kamu bisa bayangkan kan? Kalau jatuh ketiban lemari, bukan hanya benjol, bukan hanya patah-patah, mungkin lebih dari itu. Nah, kalau kalian rajin baca firman Tuhan dan berdoa dan juga suka bernyanyi, khususnya baca firman Tuhan, tanpa kalian sadari, kalian telah mengasah atau kalian memiliki pedang roh. Nah, firman Tuhan itu pedang roh adik-adik. Kalian pedangnya bukan pedang dalam bentuk kayak pedang gitu, bukan. Om nggak tahu kayak gimana, tapi disebut di Alkitab pedang roh. Kalau kalian rajin baca Alkitab, rajin baca firman Tuhan, maka kalian memiliki pedang roh. Nah, karena pedang roh, firman Tuhan itu adalah pedang roh. Iblis begitu lihat baru mau kerjain kalian. Begitu kalian memiliki pedang roh, takut si iblis. Dia nggak mau. Dia takut, dia lari terbirit-birit. Bayangkan, kalau kalian tidak membaca Alkitab, pedang roh makin lama makin jauh. Akhirnya hilang. Nah, si iblis bilang, ini kesempatan. Dia udah nggak baca firman Tuhan, udah nggak berdoa lagi, main gadget melulu, main HP melulu, nggak pernah lagi baca firman Tuhan, nggak pernah itu lagi. Akhirnya pedang rohnya itu hilang. Iblis lihat, wih, itu dia tuh, si itu tuh, rajin ke gereja tapi dia udah nggak baca firman Tuhan. Nah, datanglah si iblis mencobai dia dan ya, Om nggak tahu terjadi apa sama kamu, karena kamu tidak lagi rajin baca firman Tuhan. Iblis suka sama anak-anak yang tidak baca firman Tuhan. Dia lihat tidak ada pedang roh lagi. Pedangnya yang dalam diri kamu udah nggak ada, udah hilang. Karena kamu tidak rajin baca firman Tuhan. Kalau kamu rajin baca firman Tuhan, iblis takut karena setiap anak-anak Tuhan yang sering baca firman Tuhan, cukup sekali deh. Kalau bisa 2 kali atau 3 kali, lebih bagus lagi. Tapi 1 hari, 1 kali kalian baca firman Tuhan, kalian memiliki pedang roh. Dan begitu iblis lihat kamu memiliki pedang roh, takut dia mundur. Dia bilang, wah nggak berani deh, yang kayak gini gue nggak berani dah, katanya dia bilang. Yang kayak gini gue nggak berani deh. Saya kabur, si iblis kabur. Nah, adik-adik, Om percaya kalian dengar firman Tuhan ini, kalian pasti akan turut apa yang Om katakan. Baca ya firman Tuhan. Yang mana aja deh. Pokoknya kalian bisa tandain. Jadi abis baca yang ini, nanti kasih tanda. Oh, hari ini saya udah baca ini. Besok kamu pindah ke lain. Atau kamu tandain, oh ini. Semua kamu bacain. Nanti abis firman Tuhan ini, Om kasih kamu ayat hafalan. Nah, itu aja kamu apalin. Tanpa kamu sadari, kamu memiliki pedang roh. Ingat, pedang roh. Zaman dulu, kalau orang-orang Israel perang, nggak pakai pistol, nggak pakai senjata, nggak pakai bom, tapi pakai pedang. Nah, pedang itu mematikan. Pedang itu ada yang tajam sebelah kiri, ada yang tajam sebelah kanan, jadi kiri kanan tajam gitu. Nah, itu pedang roh. Pedang zaman dulu. Itu bukan pedang roh namanya, tapi itu pedang. Nah, seperti kurang lebih kayak gitulah mungkin. Pokoknya iblis begitu lihat kamu udah pegang pedang, takut dia adik-adik. Dia nggak mau samperin. Oke, kalian udah dengar jelas ya cerita dari Om ya. Nah, ayat hafalan nih, nggak banyak, cuma dua garis deh. Nih, ayat hafalnya ada di Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17 ya. Isinya begini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sekali lagi Om baca ya. Dalam Efesus 6 ayat 17 tertulis, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kalau kamu baca firman Allah, kamu dapat pedang roh.
Oke. Selamat pagi. Sampai jumpa kembali. Nanti kita bikin prakarya ya. Kalian bisa lihat nanti kalau Om bikin prakarya kamu ikutin. Gampang kok, nggak susah. Jadi nanti kamu lihat caranya. Nanti Om kasih lihat caranya. Kamu tinggal ikutin aja. Bisa beli itu kertasnya di toko buku. Namanya kertas Buffalo. Cukup sedikit, agak tebal tapi nggak terlalu tebal-tebal amat. Nanti kamu bisa bikin pedang-pedangan. Oke? Selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat ya. Bye. Selamat jumpa lagi adik-adik. Pagi hari ini Om mau ajar kalian membuat pedang dari kertas Buffalo. Kertasnya nggak terlalu tebal ya, tuh lembek ya, tapi cukup bagus, bisa dibentuk, bentuknya bagus sekali adik. Ini bisa diinin segala macam. Bagus nih kertasnya. Ada warna merah, pink, ada warna biru ya, macam-macam warna ada ya. Kalian bisa pilih. Nah, sebelum kalian mulai ya, Om mau ajar kamu untuk bikin ini kayak gini ya. Dari sini kemari 18 cm, dari sini kemari 15 cm ya. Kalian bikin gitu dan setelah itu kalian gunting. Nah, kalian gunting nih, tuh ya. Kalian gunting terus jadinya nanti kayak gini. Nih, jadinya kayak gini nih tuh. Ya, kayak gini. Nah, ini lebarnya kemari 18 cm. Nah, dari sini kemari 15. Ingat ya, ini 18 15. Tujuannya apa? Nanti Om kasih lihat ya. Sekarang kita bikin ini dulu. Ini tujuannya apa? Nah, sekarang kalian udah dapat begini. Kalian dari tepi ke tepi, kalian lipat yang rata sekali sampai ujung ketemu ujung. Nah, setelah ujung ketemu ujung, semuanya begini. Kalian tahan begini, terus kalian begini nih. Nah, kalian lipat gini. Setelah itu kalian bisa lakukan itu. Setelah begitu kalian pakai gunting, kalian giniin aja nih, set, tuh, rata dia. Nah, ketemu deh, ujung ketemu ujung, tuh jadinya gitu, rata kan, ya, tuh. Nah, jadi ini juga tengah-tengah rata. Setelah ketemu ini, tepi ketemu tepi, dapatnya tengah, ya. Sekarang kamu juga lipat lagi, tepi ini ketemu sama tengah ini, ya. Kalian ini, nah begitu kalian itu, nah terus kalian bisa beginiin juga gitu. Yang satunya lagi juga begitu, kalian dari tepi ke tengah ya, tepi ke tengah, tahan. Setelah itu kalian, nah udah dapat begini, pegang ini semuanya nih dengan jari, kalian begini ini itu ya. Nah setelah kayak gitu, nah setelah dapat begitu, udah dapat ini tepi ketemu tepi itu, nah terus dari tepi ketemu tepi, tepi ketemu tengah. Nah setelah itu kamu tekuk nih, tuh gampang kan? Ya kalian ini, nah jadinya nanti seperti kayak gini, ya. Jadinya kayak gini nih, tuh. Nah ini tadi warna merah, warna pink, ini karena warna biru atau warna apalah nggak. Nah setelah udah begitu, kalian potong pinggirnya nih, dari pinggir kamu potong, usia rata ya, rata kalian potong nih kayak gini nih, potongin nih, tuh, terus kamu potong lagi yang satu ini. Nah, jadinya begini, tuh, ya. Tujuannya apa? Nanti kalian lihat. Setelah kamu lihat ini, kamu simpen ini. Ya, ini taruh di sini, kamu di situ. Sekarang kamu kertas yang ini, yang tadi yang Om bilang ini 18 cm, ini 15 cm. Kalian juga lakukan seperti kayak tadi. Kayak tadi yang kalian lakukan, seperti kalian bikin kayak gini nih. Nah, kalian lipat nih. Kalian lipat nih tuh. Pas tengah-tengah. Nah, tuh. Ya kan? Tepi ketemu tepi, dapatnya tengah. Itu setelah udah begini kan tuh. Tuh, balik lagi seperti kayak tadi kalian lakukan, kayak yang persis tadi kalian lakukan itu nih, tuh tepi ketemu tengah ya, terus itu kayak begini lagi.
Nah, setelah kalian udah lakukan begitu, ya, jadinya nanti seperti kayak ini. Kayak gini nih. Tuh, kayak gini nih tuh, ya. Nah, tadi kan tepi ketemu tepi, tengah ketemu tengah, tepi ketemu tengah. Nah, setelah itu kamu lipat. Nah, lipat. Bikin tengahnya ini, kalian bisa gunakan ini. Kalian ukur sini, terus kalian kasih ini, kalian putar. Nah, setelah itu baru kalian gunting. Mau begitu boleh, mau tetap rata pun juga boleh, ya nggak ada masalah. Kalian mau apain gimana? Nah, tujuannya apa? Nah, nanti kamu setelah udah itu kamu nanti ini kamu lihat nih ya. Nah, ini ujung ketemu ujung ini udah ada. Tinggal ini dimasukin. Nah, dimasukin ke dalam ya. Dimasukin ke dalam begitu. Ya tuh, jadinya gini kan. Masuk ke dalam situ. Nah, setelah udah masuk ini kamu sesuai dengan tangan kamu, besarnya tangan kamu ya. Nah, setelah udah begitu, tapi sebelum kamu lakukan begitu, ini kamu mesti tutup, kamu mesti lem dulu. Nah, ini juga jangan lupa dilem ya, dek ya. Ini kan ada yang terbuka nih, gak usah banyak-banyak, segitu aja. Tuh, baliknya juga kalian lem juga. Tuh. Tuh, udah, pede nggak bergerak, nah kan? Jadi kan gini. Nah, selebihnya kalian mau bikin apa? Kalian mau bikin gambar-gambar kayak gimana? Bisa jadinya seperti kayak gini. Ini kan ini sama, ini kan nih. Nah, ini yang merah, yang pink tadi itu ya. Ini kayak gini sama. Nah, terus kalau kalian udah gambar-gambarin, kalian bisa jadinya kayak gini. Kayak gini tuh. Terserah kalian mau bagaimana, mau bentuknya kayak gimana, corak-corak warnanya itu kalian mau bagaimana tuh terserah kalian. Kalian bisa bagus. Nah, ini kalau setelah kalian bikin ginian, jangan dibuang. Pertama, ini hasil karya kamu. Dan ingat, setiap kamu bikin ini kamu simpan di kamar, kamu pajang di kamar. Di itu ya, kamu pajang di kamar dekat lemari. Kalau kamu lihat ini yang kamu bikin, kamu bilang, tuh pedang roh, aku harus baca firman Tuhan. Kalau aku tidak baca firman Tuhan, pedang roh ini akan pergi daripadaku. Dia akan pergi, hilang. Nah, jadi kamu simpan. Jadi setiap kamu lihat ini pedang, anggaplah ini pedang roh. Dan berarti dengan kata lain, kalian harus baca firman Tuhan. Jangan lupa ayat hafalan tadi ya. Nah, kamu baca firman Tuhan dengan kamu lihat hasil karya kamu ini. Nah, kalau dari kecil kamu udah belajar untuk bikin sendiri ya, apapun deh yang kamu lakukan, maka nanti kalau kamu udah besarnya, kamu akan rasakan, wah bangga. Segala sesuatu saya bisa bikin sendiri, nggak perlu beli di mall, nggak perlu beli di toko, semua kamu bisa lakukan sendiri. Ganti baju sendiri, pakai sepatu sendiri, habis mandi sendiri, terus nggak usah dipakai mbak atau suruh apa, suruh orang, enggak. Kamu lakukan semua serba sendiri. Kamu menjadi anak Tuhan yang mandiri, anak Tuhan yang betul-betul mandiri, ya adik-adik. Nah, hasil karya Om lakukan ini cukup sampai di sini. Gampang kan bikinnya? Jadi kamu bisa model-model macam-macam. Dari awal tadinya begitu, begini nih. Nah, semua kalau kamu lihat ini, kamu ingat, oh hari ini aku harus baca firman Tuhan. Udah baca firman Tuhan belum? Belum. Baca buru-buru ya. Jangan lupa baca firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan dan juga berdoa dan nyanyi puji-pujian. Oke. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.